Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'almihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Au ma'asab lisanin utawa sertane keplucute lisan. Ilaihi maring kalamil yasir. Ama jari tahrimihi utawa sertane bodone kaharamane kalam. Ay alakan tegese ngomong ngendika fiha dalam salat. Likul bi islamin krana pareke mlebu Islam. Wa ing kana senajan ana sapa wong iku bainal muslimina ing dalam antarane wong-wong muslim. Au budun ta'ata ala ulamai sangge ulama. Ini atof au mahasawisan atau kepada lafaz sahwin kemarin. Jadi tidak batal bicara karena lupa dalam sholat ketika bicaranya tidak banyak, kalam yasir. Atau sabkulisan, kepelucut lisannya ini keplucut bicara tidak sengaja. Ini juga tidak membatalkan sholat. Syaratnya ngomongnya tidak banyak, ngomongnya sedikit. Atau karena tidak tahu kalau itu haram. Kok bisa tidak tahu? Sebabnya mu'alaf, baru masuk Islam. Ini juga dimaafkan. Sebagaimana dulu seorang sahabat namanya Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu, ini juga bicara saat sholat, dan dia sholatnya di hadapan Nabi, tapi karena baru masuk Islam. Ini pendapatnya Imam Zainuddin Al-Malibari yang ngarang kitab Mu'in ini, dan perkataannya Imam Ibnu Hajar dalam Syarhul Irsyad, namanya Fathul Jawad, dan juga dalam kitab namanya Al-Imdad. Tapi kalau dalam Tuhfatul Muhtaj, pendapat Ibnu Hajar menukil Imam Al-Adloi, kalau orang baru masuk Islam tapi hidupnya di antara kaum muslimin, itu tidak dimaafkan, karena ini perkara yang tidak samar, perkara yang sudah umum diketahui. Meskipun baru masuk Islam, aneh saja ada orang bicara di tengah sholat meskipun baru masuk Islam. Ini pendapatnya Ibnu Hajar, menukil pendapatnya Imam Al-Adhri dalam kitab Tuhfah.
Wa in kana bainal muslimin au bu'din anil ulama, atau dia hidupnya jauh dari ulama. Misalnya hidupnya di daerah yang nggak ada pengajian, misalnya bikin air ulama itu. Dan ulama di sini tidak harus tahu banyak masalah. Yang dikehendaki ulama di sini seseorang yang paham hukum tentang batalnya orang yang bicara saat sholat, itu sudah dianggap ulama. Tapi hidupnya dia di hutan, di kutub utara misalnya, tidak ada yang tahu di sana, nah itu dimaafkan. Walau salam alamun salam sopo musolli nasian halilali. Kalau ada orang salam lupa, dikiranya sudah 4 rakaat padahal baru 2 misalnya. Sumata kalama nuri gunuman musolli amidan hal sengaja. Setelah salam dia bicara, seperti kasus kemarin Yuliatain, Nabi dan para sahabat itu. Tapi menyangkanya sudah selesai 4 rakaat duhur misalnya, tapi ternyata dia baru 2 rakaat. Tasawuf awal dikira tasawuf akhir misalnya. Akhirnya salam. Setelah salam ya dia bicara sengaja, wong disangkanya sudah selesai sholat. Ayasiron tegese kang kidik, bicara sedikit. Kalau banyak batal. Au jahilau to orang ngerti sapa musolli tahrimama ing kaharamane perkara atakan nglakoni sing musolli bi kelan ma. Ma'al mi sumetane lawerine musolli bi tahrimi jinsil kalami kelawan harame jenise guneman. Au kaunit tanah noi utawa anane dehem iku mubdilan batalakan sholat. Tidak tahu kalau itu membatalkan sholat. Dehem itu membatalkan sholat misalnya. Ma'ain ini semetane ngawarune musolli bitahrimil kalami kelawan keharamane gunuman lam tatul mengko ora batal apa sholat. Kasus-kasus tadi itu, dia dikira 4 rakaat ternyata masih 2 salam, bicara, tidak banyak bicaranya. Kalau banyak ya batal. Atau dia tidak tahu kalau itu haram, atau dia tidak paham kalau berdehem itu membatalkan sholat misalnya. Dia tahu kalau secara umum kalau bicara dalam sholat itu batal, tapi dia nggak tahu kalau lupa 2 salam terus bicara itu batal. Kalau secara umum dia tahu kalau bicara dalam sholat batal, tapi kalau dia lupa kok bicara dikiranya sudah selesai dan belum, dia tidak tahu hukum itu. Nah, ini tidak batal sholatnya karena tidak tahu. Lam tabtul mongko ora batal apa sholat. Li khafai dalika krana samare mengkono mazkur al awam sing wong awam. Karena kenapa enggak batal? Karena perkara ini perkara yang samar di kalangan orang awam. Tidak setiap orang awam tahu. Yang enggak ngaji enggak tahu. Orang yang ngaji kadang enggak paham. Ini enggak batal. Allah Maha Pemaaf. Wa tabtulu bimufattirin. Wallahu a'lam. Surat Al-Maidah ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hazzam mimma dzukkiru bihi fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah fasawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladina lan iku setengah saking akeh qalu kang ucap sapa aladina inna satemene kita iku nasara pira-pira wong Nasrani, wong kang nulungi. Ini ayat setelah kemarin ayat 13 membahas orang Yahudi, sekarang ayat ke-14 membahas orang Nasrani, orang Kristen. Dulu orang-orang Kristen disebut Nasrani, jamaknya Nasara. Ini diambil dari perkataan orang-orang Hawariyin, murid-muridnya Nabi Isa, dalam surat Al-Imran ayat 52. Falamma hassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Ketika Nabi Isa merasakan kalau orang-orang ini mau kufur, mau menentang Nabi Isa, terus Nabi Isa berkata, man ansari ilallah, siapa yang menolongku menuju Allah? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi washhad bi anna muslimun. Kami yang akan, kata orang-orang Hawari itu, kami akan menolongmu wahai Nabi Isa, kami iman kepada Allah dan bersaksilah bahwa kita orang-orang yang muslim, pasrah kepada Allah. Jadi lafaz wa minal ladzina qalu inna nasara, di dalam Al-Quran disebut 2 kali. Pertama dalam surah Al-Maidah ayat 14, nanti disebut dalam surat Al-Maidah ayat 82. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Nanti Al-Maidah ayat 82 lagi. Jadi orang-orang yang mengatakan inna nasara, muta'alikun itu gumantungan bikoli kelan pengendikan Allah, akhadna misaqahum, akhadna ngalap kita misaqahum ing perjanjiane aladina. Tapi perjanjian ini ditentang, tidak dilakukan. Misak atau ahad atau baiat ini juga diminta Nabi Musa kemarin kepada orang-orang Bani Israel. Ini juga diminta oleh Nabi Isa kepada orang-orang Bani Israel dan Hawariyin. Tapi tidak semuanya taat. Banyak kaum Nabi Musa yang sezaman dengan beliau yang mengkufuri. Bani Israel sendiri yang iman pun mengkufuri. Nah, Nabi Isa pun begitu. Kama khadna kaya oleh ngalap kita ala Bani Israel wong-wong anak turune Nabi Yakub, Bani Israel, rupane al-Yahudi, wong-wong Yahudi. Beda kalau para sahabat Nabi. Kalau para sahabat Nabi itu dulu diminta baiat. Nabi itu semasa hidup paling tidak pernah melakukan 3 kali baiat, sumpah setia dengan para sahabat.
Yang pertama disebut Bai'atul Aqobatil Ula, Bai'ah Aqobah pertama. Ini saat orang Islam masih sedikit, yang berbaiat hanya sekitar 12 orang. 12 orang. Ketika di musim haji, 12 orang dari Ansor Madinah ikut haji terus membaiat Nabi. 10 orang dari suku Khazraj, salah satunya sahabat As'ad bin Zurarah. 2 orang dari kabilah Aus. Ini rawi hadisnya sahabat Ubadah bin Somit, seorang sahabat Nabi yang ikut perang Badar. Dan ketika baiat yang kemarin disebut perwakilan 12 orang, kalau di zaman Nabi Musa itu ahada asyara minan nuqaba. Nah ini juga 12 orang ini salah satunya nakib 12 itu kalau di zaman Nabi sahabat Ubadah bin Somit. Ini kata sahabat Abu Ubadah bin Somit, qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadis dalam Sahih Bukhari ini. Wa haulahu isabatun min ashabihi bayi'uni ala an tusyriku alla tusyriku billahi syai'a wa la tusyriku wa la taznu wa la taqtulu anfusakum wa la taqtulu auladakum wa la ta'tu bi buhtanin taftarunahu bain aydikum wa arjulikum wa la ta'su fi ma'rufin faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah wa man asaba min dzalika syai'a fa'uqiba fid dunya fahuwa kafaratulah wa man asaba min dzalika syai'an summa satarahumma fahuwa ila Allah in sya'afa anhu wa in sya'aqabahu fa bay'anahu ala dzalik. Ini baiat pertama, baiat yang awal. Pertama, jangan syirik kepada Allah, jangan mencuri, jangan zina, jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh bayi-bayi. Jangan berkata bohong yang kalian lakukan di antara kalian, tangan-tangan kalian, kaki-kaki kalian. Jangan bermaksiat dalam perkara yang ma'ruf. Ini pertama kali baiat begitu. Barang siapa memenuhi baiat ini, pahala di sisi Allah. Kalau andaikan orang yang melanggar di dunia pun akan dapat akibatnya. Maka kalau melanggar peraturan baiat ini di dunia dapat akibatnya, itu bisa jadi penebus dosa supaya taubat. Nah, kalau ada orang melakukan dosa terus ditutupi oleh Allah, tidak dibuka aibnya, nah itu terserah Allah. Allah pun berhak memberikan maaf, tapi juga berhak menyiksa. Itu baiat pertama. Akhirnya semua sahabat 12 orang pertama kali ini berbaiat. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Imam At-Tabrani. Yang kedua kali bai'ah Aqobatil Saniyah atau disebut Bai'atul Qital, baiat perang itu. Ini sudah banyak sahabat di Madinah masuk Islam, didakwai oleh sahabat Mus'ab bin Umar. Hanya saat musim haji yang setelahnya ada 70 lebih sahabat berbaiat kepada Nabi. Baiatul Qital ini, baiat perang. Nah, ketika Nabi ini berjalan di antara pemukiman orang haji zaman jahiliyah ini, man yang suruni man yu'wini hatta ubaligha risalati rabbi walahul jannah, ada Nabi. Siapa yang mau menolong saya, melindungi saya akan sampaikan risalah-risalah dari Rabbi, dari Allah, maka dia akan dapat surga kalau mau membaiat.
Ini orang-orang selain dari Ansor nggak ada yang mau baiat. Dari negeri-negeri yang lain yang datang dari berbagai negeri pun haji, di zaman jahiliyah pun haji mereka. Dari Mesir, dari Mudar, dari Yaman, nggak ada yang mau baiat. Nah, hanya ada golongan dari Ansor ini mau membaiat. Dari dulu daerah namanya Yathrib sebelum diganti menjadi Madinah. Hanya berkumpullah 70 orang. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. 2 orang perempuan dari Ansor, yang lain laki-laki 73, sekitar 73 orang. Ini si baiatnya, tubayuni ala sam'i wa ta'ah, kata Nabi itu, kalian baiat kepadaku akan taat dan mendengar dan taat, fin nasyat wal kasal, meskipun malas, meskipun semangat, wa anafaqul usri wal yusr, siap menafkahkan hartanya meskipun di saat sulit ataupun di saat mudah, wa alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar, wa ala an taqul fillahi la ta'khudukum fihi laumatul laim. Kalau sudah urusannya dakwah kepada Allah, meskipun dicaci orang tidak akan peduli. Wala antang suruni idza qadimtu Yathrib, kalian akan menolong saya kalau satu saat saya akan datang ke Yathrib, akan hijrah ke Madinah. Nabi dulu begitu. Fatam na'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum wa lakumul jannah. Kalian akan melindungi saya, kata Nabi ini, sebagaimana kalian melindungi nyawa-nyawa kalian sendiri, istri-istri kalian sendiri, anak-anak kalian sendiri. Kalau kalian mau membaiat ini, walakumul jannah, kalian dapat surga. Fakumna nubai'hu, hanya semuanya berbaiat kepada Nabi ini. Yang menjadi perwakilannya adalah sahabat As'ad bin Zurarah. Dan 12 Nuqaba kemarin ini. Dalam riwayat lain ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, ahli tafsir. Saat itu Nabi ditemani oleh pamannya Abbas. Ini ketemu dengan Abbas Makkah dan Abbas Madinah. Kalau Abbas Makkah ya Abbas bin Abdul Muthalib. Kalau Abbas Madinah, Abbas bin Ubadah bin Nadlah al-Ansori. Sama-sama namanya Abbas. Kalau yang Abbas Makkah ini pamannya Nabi. Innakum tubayunahu alal harbil ahmar wal aswad minan nas. Kalian ini kalau dibaiat sama Muhammad, ini berarti diajak memerangi orang-orang, baik yang merah maupun yang hitam, semua daerah, semua golongan ini. Faqalu in ra'ina nakhudu ala musibati amwal qad asraf. Kita siap baiat sama Nabi ini, meskipun musibah kena hartanya, dibunuh orang-orang mulianya. Qamala Nabi dalika ya Rasulullah, in nahnu wafaina, kalau kami mau berbaiat apa yang kami dapatkan Nabi? Kata Nabi, qalal jannah, surga, ubsud yadak, baba sato yadahu babayau. Yang tangannya dijulurkan bersalaman dengan Nabi, baiat. Ada yang meriwayatkan diwakili 12 orang, yaitu 70 orang nggak mungkin salaman semua, diwakili 12 orang, yaitu As'ad bin Zurarah, Sa'ad bin Rabi, Abdullah bin Rawahah, Rafi bin Malik, Barok bin Ma'rur, 12 orang ini. Yang terakhir bai'ah yang dilakukan Nabi itu bai'atur ridwan namanya. Bai'atur ridwan itu bai'at sumpah setia di bawah pohon menjelang Fathu Makkah. Ketika Nabi dan sahabat mau haji, mau umroh ke Mekah, dihadang oleh orang Quraisy, nggak boleh. Akhirnya Nabi mengutus sahabat Umar untuk masuk ke Makkah untuk berunding.
Ini disinggung dalam surat Al-Quran, surat Al-Fatah ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina ayyubay'unaka tahta as-sajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Ini paling banyak yang ikut baiat ini. Dari diantara baiat Aqabah dan baiatul Ridwan, paling banyak yang ikut baiatul Ridwan ini. Sayyidina Umar ini ketika diminta oleh Nabi waktu itu beralasan, ini akhafu Quraisy al-Asi. Nabi, saya itu mengusulkan Utsman saja, jangan saya. Hanya Nabi mengutus Utsman. Utsman diutus ke Mekah, ditangkap oleh orang Quraisy. Nabi ini bersama memutus Utsman dengan beberapa sahabat yang lain. Ketika Nabi mendengar Sayyidina Utsman ini ditahan oleh orang Quraisy, utusannya Nabi, utusan kok ditangkap. Akhirnya Nabi membaiat semua sahabat, jumlahnya 1.400 sahabat ini paling banyak ini, sekitar 1.400 sahabat dibaiat semua. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yubayyi'na 'alal maut walakin bay'ana 'ala alla nafir. Kata sahabat Jabir ini, kita disumpah setia sama Nabi, baiatul Ridwan itu, supaya tidak lari ketika perang ini. Karena putusannya malah ditangkap oleh orang Quraisy, itu sahabat Utsman. Nah, ini Nabi dan para sahabat semuanya ini mentaati baiat, menaati mitsaq, mentaati ahad. Beda dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Ini disinggung di Al-Quran, mereka melawan atau mengingkari perjanjian. Fanasu mongko padha nglalekaken sapa Nasara hadon ing bagian mimma saking perkara zukiru kang den paringi pitutur sapa Nasara bihi kelawan ma fil Injil ing dalem Injil. Minal imani saking iman wa ghairi iman malaqadul padha ngrusak Nasara al-mitsaq ing perjanjian. Jadi mereka ini melupakan apa yang sudah diberikan dalam kitab Injil. Ada yang memaknai maksudnya melupakan, yang mengkufuri. Nabi Isa mengajak tauhid malah menuhankan Isa. Nabi Isa itu mengajak menyembah Allah malah dianggap Allah punya anak. Namanya nasu hazzam mimma dzukiru bih. Ada yang memaknai nasuhat dan di sini tidak mau menghafalkan. Sampai hari ini tidak ada satupun pendeta yang hafal Injil, nggak ada satupun. Gara-garanya Injil itu dibagi menjadi 4. Sebenarnya 12 muridnya Nabi Isa, tapi yang diakui oleh gereja itu 4 Injil: Matius, Yohanes, Lukas, Matius, Yohanes, Lukas, terus apa sih jenis 4 Injil itu. Jadi setiap Injil yang satu dengan lain ini beda-beda redaksinya, jadi sulit dihafalkan. Nah, karena dirubah-rubah oleh gereja. Kalau ada Injil kok terlalu banyak menyebut sifatnya Nabi akhir zaman, yang Injil Barnabas atau naskah Laut Mati itu tidak diakui oleh orang Kristen, diingkari oleh gereja. Nah, ini tidak ada satupun orang hafal Injil. Beda kalau Al-Quran itu banyak yang hafal. Jadi ada orang mau merubah Al-Quran nggak bisa, siapapun itu. Karena orang Yahudi itu mencetak ribuan Al-Quran, diubah-ubah ayatnya, disebarkan di dunia. Tapi ketahuan karena banyak yang hafal. Satu huruf saja beda cetakan itu banyak yang hafal. Akhirnya nggak bisa dipalsukan Al-Quran itu. Ini mukjizatnya Al-Quran. Tapi kalau Injil ini Al-Quran yang mengatakan fanasu hazzam mimma dzuk, mereka melupakan, tidak ada yang menghafalkan. Kaum muslimin itu jangankan Al-Quran, hadis saja dihafalkan. Imam Bukhari, Imam Muslim, para ulama hufat itu hafal ratusan ribu hadis beserta matan dan sanadnya.
Sanad itu rawinya, hadasana fulan bin fulan, hadasana akhbarana, sampai Nabi. Hafal itu Imam Bukhari, ulama hadis itu. Al-Quran hafal, bahkan ada yang hafal tafsirnya, ada yang hafal. Kalau orang-orang di daerah Afrika, ada daerah namanya Mauritania, itu negara muslim, belum kenal listrik. Itu ada anak kecil di Mauritania, anak-anak muslim, santri-santri sana itu hafal tafsir Sawi Hasiyah Jalalain, hafal itu Sawi Al-Maliki, yang ngarang madzhab Maliki. Ya, kita ini kebanyakan listrik, kebanyakan HP, langsung hafal. Mereka itu karena tidak ada apapun, masih serba terbatas, ngantek dihafalkan itu. Jangankan Jalalainnya, Sawinya hafal, apalagi Al-Qur'annya, tafsirnya hafal. Nah, ini orang-orang Kristen, mereka nggak ada yang hafal, satu pun tidak ada. Ada pernah pendeta mau mencoba menghafalkan Injil, gagal. Kalau Taurat ada yang hafal, salah satunya Nabi Uzair itu hafal Taurat. Tapi kalau orang Kristen nggak ada satupun yang hafal Injil. Fanasu hadzam mimma dzukiru bini, Al-Quran mukjizatnya itu. Fa'akhraina mongko nibakno kita, ai auqna tegese nibakno kita, bainahum ing dalam antarane wong-wong kafir kabeh. Bainahum ini bisa dimaknai ai bainal yahud wan nasara, bisa dimaknai begitu. Bisa dimaknai baina nasara, gitu saja ya bisa. Tapi ini Al-Quran itu kalamullah, perkataannya Allah, pencipta manusia. Jadi lebih baik dimanai umum, bainahum, ya kembali ke semua, orang Yahudi, orang Nasrani, semuanya. Al-adawata ing permusuhan wal baghda'alan, bendu-bendunan ila yaumil qiyamati, itu moko dina kiamat. Gara-gara orang Nasrani ini enggak mau menghafalkan Injil, melupakan Injil, merusak perjanjian. Orang-orang Yahudi pun begitu. Mereka saling bermusuhan, saling membenci. Dulu orang-orang Yahudi itu mereka yang mau menyalib Nabi Isa. Itu orang Yahudi. Yang ditulis di kitab Talmud, kitab perjanjian lama, Bibelnya Taurat kalau dulu. Yang dulu baru Pak orang Yahudi, katanya ditulis di situ Yesus itu digoreng di neraka. Yesus Nabi Isa. Nabi Isa itu Tuhannya orang Nasrani. Menurut Yahudi itu Tuhannya Nasrani digoreng di neraka itu. Nah, akhirnya orang-orang Nasrani ini yang benci orang Yahudi. Dulu ada perang dunia, dunia pertama, perang dunia kedua. Saling membunuh, saling perang, permusuhan. Sebelum zaman itu dulu ada istilah Nasrani itu Musturiyah, Malkaniyah, zaman dulu namanya, alirannya itu Musturiyah, Malkaniyah, Yakubiyah zaman dulu. Kalau sekarang Katolik, Protestan, Ortodok, Anglikan, terus ada Kristen namanya Koptik. Nah, itu berbeda-beda semua, saling mengkafirkan satu dengan yang lain. Ini nas Al-Quran, aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat itu nggak bisa disatukan itu. Jadi Katolik mengkafirkan Protestan, Protestan mengkafirkan Katolik. Bahkan sampai perang dunia pertama, perang dunia kedua itu antara orang kafir, orang Nazi Jerman yang dipimpin Hitler itu Protestan, itu membantai Yahudi. Jumlahnya dibantai orang Yahudi 6 juta perang dunia itu. Istilahnya di Amerika disebut gerakan antisemit, pembantaian Holocaust, yang dibantai 6 juta orang Yahudi. Setelah itu
Hitler Nazi Jerman menyerang Polandia. Polandia itu negara pertama diserang Jerman. Orang Polandia itu Kristen Katolik, orang Jerman Protestan. Terus menyerang Perancis, menyerang Inggris. Inggris itu Kristen Anglikan. Jadi antar Kristen beda-beda sekte saling berperang. Total yang mati Perang Dunia 1 dan 2 itu sekitar 100 juta orang mati itu. Mengerikan itu. Kalau Nabi dulu perang dengan orang Quraisy, perang Badar, perang Uhud, yang mati paling ya 70, 14. Korban perang zaman Nabi itu sedikit. Tapi kalau perang dunia, apalagi sudah menggunakan bom, pesawat tempur, kapal induk, yang mati jutaan orang. Nah itu setelah menyerang berbagai negara, Nazi menyerang Uni Soviet. Uni Soviet itu dulu ateis dan Kristen Ortodok. Jadi Protestan menyerang Ortodok. Amerika Serikat itu rata-rata Protestan. Jadi sesama Protestan pun perang. Ini Al-Quran luar biasa, ini mukjizatnya ini. Fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dalam surat Al-A'raf, falamma nasu ma dzukiru bi anjaynal ladina yanhauna 'anil su'i wa akhadna alladina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Sampai ayat wa ta'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati may yasumuhum su'al azab. Jadi mereka akan mencicipi sampai hari kiamat ini beratnya azab di dunia ini, belum di akhirat. Ini perang dahsyat dulu sampai bom atom dijatuhkan. Mengerikan perang dunia itu. Bitafriqim kelawan pecahai alladzina menjadi beberapa golongan. Itu abad pertengahan sebelum perang dunia sudah ada perang antara Katolik dan Protestan, perang agama lah, sesama Kristen. Ada sampai istilah perang salib dulu itu. Jadi perang salib ini ya dimotori oleh Katolik Roma. Mereka memerangi yang enggak sealian. Selain memerangi orang Muslim, perang salib itu juga memerangi orang Protestan. Kalau sekarang ada perang Uni Soviet melawan Ukraina, itu ya perang Kristen Ortodok melawan Protestan dan Katolik gitu. Kalau orang Eropa yang punya persatuan negara namanya NATO, itu mayoritas Protestan. Waqtilafi awahim lan pasulayane piro-piro hawa nusin aldina faqulu firqatun sazen pandan iku tu kafiru ngafiraken apa firqah al-ukhra kang meneh. Makanya orang Yahudi kalau ngebom di Palestina itu gereja pun dibom, nggak juga masjid, karena gereja itu punya orang Kristen. Yahudi pun benci dengan Kristen. Ini permusuhan ini oleh Allah sudah dinasa Al-Quran sampai hari kiamat, disebut qiyamah. Al-qiyamah itu dari kata-kata qiyam. Qiyam itu maknanya berdiri. Al-qiyam wal qiyamah. Kadang ada orang disebut al-alim wal alam wal alamah. Al-alim, al-alamah maknanya orang yang sangat alim. Al-qiyam berdiri, al-qiyamah banyak berdiri atau berdiri terus. Jadi besok di hari kiamat itu sudah nggak ada layah-layah duduk enak-enak, nggak ada, berdiri semua di mahsyar. Disebut qiyamah, berdiri semua menghadap Allah. Susahnya
memikirkan nasib, enggak sempat duduk pun di hari kiamat itu. Maliki yaumiddin, Allah itu maha yang menjadi raja, pemilik hari kiamat. Kenapa yaum? Kenapa disebut yaumul qiyamah? Karena sudah nggak ada malam. Kalau sudah kiamat nggak ada malam hari, adanya siang terus. Di masa 50.000 tahun itu ya siang terus, nggak ada malam hari, panas terik luar biasa. La haula wala quwata illa billah. Dalam soal mutaffifin disebut yaumun adim li yaumin adim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Di hari yaqumun nas, semua orang berdiri, nggak ada yang duduk hari kiamat itu. Ada ulama yang mengatakan disebut kiamah karena kalau sudah hari kiamat itu ditegakkan keadilan. Kalau di dunia ini pasti banyak keadilan yang belum ditegakkan. Makanya secara akal nggak mungkin nggak ada hari kiamat, nggak mungkin nggak ada akhirat. Karena kalau tidak ada akhirat, di dunia ini banyak orang yang dizalimi belum mendapatkan keadilan, orang yang jahat belum dibalas, banyak sekali. Sudah mati padahal orang jahat belum dibalas. Kalau nggak ada hari kiamat, nggak ada hari akhirat, ya nggak adil, nggak ada keadilan. Ya sudah, Al-Quran mengatakan kiamah ya pasti terjadi. Dalam surat Al-Anbiya Allah berfirman, wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Kalau sudah hari kiamat nggak ada satu pun orang yang dizalimi, semuanya diberikan keadilan. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha, meskipun cuma seberat keburukan atau kebaikan satu biji min khardal akan dibalas. Wa kafa bina hasibin, cukup kita Allah besok akan yang menghisab semua. La ilaha illallah. Wa sawfa yunabbi'uhum, lan bakal nyritakaken ing alladzina sapa Allah fil akhirati ing dalam akhirat. Saufa ini litanfis. Kalau dalam ilmu sorof, ilmu nahwu itu faedahnya untuk mustakbal yang lama. Kalau pakai sin, saunabbi'uhum berarti tidak lama. Kalau saufa lama, hari kiamat lama. Dari Nabi sekarang sampai hari ini sudah turun ayat ini sudah 1400 tahun lebih. Saunabbi'uhum. Kalau di akhirat ya tambah lama lagi. Ada yang mengatakan saufa nabi itu ya fit dunia, satu pendapat diceritakan ini besok bakal terjadi, ada perang dunia, ada perselisihan ini. Sekarang diceritakan, orang kadang baca nggak paham ini Al-Quran maksudnya apa. Nah kadang orang-orang di akhir zaman lebih paham karena sudah tahu bukti-buktinya. Dulu orang-orang dahulu kadang nggak paham baca Al-Quran karena mereka mungkin pengetahuannya tidak seluas sekarang. Misalnya kalau Al-Quran mengatakan masalun nurihi kamiskatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajah itu ka'annaha kaukabun duriyun yuqadu. Kalau orang dulu maknanya itu nurnya Allah, masaluhum kamiskatin fiha misbah. Jadi perumpamanya kalau ada orang punya rumah, terus kalau siang hari rumahnya ada gentengnya gelap, akhirnya satu genteng yang gelap itu diganti genteng kaca. Satu genteng kaca bikin seluruh rumah itu tidak gelap, bikin seluruh rumah itu bercahaya. Cuma satu genteng kaca, ulama dulu. Terus berkembang ilmu pengetahuan, ditemukan neon. Yang itu kan listrik menyala ke seluruh ruangan, padahal kecil ini. Terus ditemukan senter. Tapi kalau ulama zaman sekarang, masalul nurihim kamiskatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah. Jadi itu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya itu
matahari punya cahaya, bulan punya cahaya, bintang punya cahaya, semua planet-planet dunia ini punya cahaya. Nah, di sana ada sumber cahaya. Yang membuat matahari bersinar siapa? Yang membuat bintang-bintang bercahaya siapa? Itu kalau sekarang teknologi sudah paham. Kalau nggak ada matahari orang mati semua dunia ini. Nah, terus yang bikin matahari bercahaya siapa? Nurillah, itu nur ala nur, cahaya Allah. Wasaufa yunabiuhum, ini begitu naba itu maknanya khobarun adim. Dalam surat An-Naba itu amma yatasaaluna 'anin naba'il azim. Naba itu maknanya kejadian yang besar, kabar yang besar. Yunabiuhum, akan Allah beri naba. Yunabiuhum berarti apa itu? Ya hari kiamat. Atau ya di dunia, sebabnya nabi itu disebut An-Nabi minan naba. Kenapa Nabi disebut Nabi? Karena dia membawa khobarun azim. Nabi itu bawa kabar yang besar, maka disebut An-Nabi. Kadang bacanya Nabiyun, kadang Nabiun. Jadi boleh bacanya Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, boleh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, boleh. Karena Nabi itu membawa naba, bawa kabar besar, membawa khobar besar. Bima kelawan amal kanu kang agawe sapa aladina, kanu kang ana sapa aladina iku yastauna padha agawe soina fayujazihum mongko bales Allah ing aladina alaihi ing atase makanu yasnaun. Kalau di akhirat ini iya jelas. Kalau di akhirat khobarnya nyata. Mungkin di dunia masih banyak yang samar, oh ini kok begini rahasianya. Kalau sudah di akhirat, mati, akhirat kiamat itu dimulai dari kematian. Kalau orang sudah mati ya qad qamat kiamatuh, kata Nabi. Dalam surah Al-An'am Allah berfirman bahwalladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Kalian itu kalau malam itu dimatikan sama Allah, mati tidur itu ya muqaddimahnya mati itu tidur. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Kalau di siang hari yang nampak banyak cahaya, Allah tahu apa yang kalian berbuat. Tsumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma. Setelah itu kalian akan dibangkitkan besok, kalau sudah mati dibangkitkan. Tsumma ilaihi marji'ukum tsumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Besok kalau sudah kembali kepada Allah, soal kepada Allah, Allah akan memberikan naba, diceritakan semua ini kalian, amal kalian. Tidak ada yang besar yang kecil, semua ditulis rinci rapi, semuanya ditulis naba Allah. Ini luar biasa ini. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna wa